Oke, mari kita berdoa teman-teman. Ya benar Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup hanya karena kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu hanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami bisa menikmati komunitas di tempat ini, kami bisa menikmati ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Dan kami juga bersyukur kalau pada kesempatan kali ini kami juga masih diberikan kesempatan untuk kami bisa mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini juga menjadi bagian dari kasih Tuhan yang mau menegur kami, memanggil kami kembali untuk kami kembali kepada Tuhan. Mungkin saat ini kami sudah jauh dari Tuhan, mungkin saat ini ketika kami hadir di tempat ini pun, mungkin pikiran kami, jiwa kami melayang di luar sana. Tapi kami rindu Tuhan, berdoa, biarlah melalui momen pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini, kami semua boleh dipanggil kembali untuk kami melihat akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa meresponi kasih itu dengan baik dan kami bisa kembali kepada pelukan kasih Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sebenarnya perikop yang diberikan kepada saya hanya di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, tetapi saya mengajak kita membaca mulai dari ayat yang pertama, gitu ya. Ayat yang pertama dan kedua kita juga baca sekalian sampai dengan ayat yang ke-6. Oke, tema yang diberikan kepada saya adalah backstabber, gitu ya, tentang pengkhianatan. Kita akan membaca bagian ini, saya akan membacakan untuk kita semua Lukas pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bisa tolong dibantu dulu, next slide. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang penulis buku, begitu ya, seorang penulis buku yang bernama Hannah Arendt, gitu ya, Hannah Arendt. Jadi Hannah Arendt ini adalah seorang Yahudi yang mengungsi dari Jerman setelah Adolf Hitler pada saat itu berkuasa, begitu ya, berkuasa ketika di dalam Perang Dunia yang kedua. Nah, Arendt ini menuliskan satu buku yang berjudul Eichmann in Jerusalem. Ya nggak tahu penyebutan saya benar nggak Eichmann, gitu ya, karena ini bahasa Jerman, gitu ya. Eichmann in Jerusalem, a report on the banality of evil. Nah, subjudul buku ini, begitu ya, di dalam buku ini, subjudul buku ini memperkenalkan istilah tentang the banality of evil. Nah, frasa ini sebetulnya diambil atau dipakai oleh Hannah Arendt untuk apa? Untuk menunjukkan, gitu ya, untuk menunjukkan satu kelakuan dari Eichmann ini, karena selama pengadilan Eichmann ini diadili. Ketika didalili sama sekali dia tidak menunjukkan bahwa dia itu bersalah atas tindakannya. Dan dia juga tidak menunjukkan bahwa dia benci terhadap orang-orang yang mengadili. Mukanya datar aja, flat aja, begitu. Bahwa ketika dia diadili begitu ya untuk satu masalah yang cukup besar, dia mengklaim bahwa ya dirinya nggak bersalah begitu. Kenapa dia tidak bersalah? Karena dia hanya melakukan pekerjaannya. Dia hanya melakukan kewajibannya. Dia hanya mematuhi perintah dari atasannya. Dia hanya mengerjakan apa yang atasannya perintahkan pada saat itu. Eichmann sama sekali tidak melihat bahwa semua tindakan yang dilakukannya itu adalah sebuah tindakan kejahatan yang mengerikan. Mukanya datar aja begitu ya. Dan Eichmann juga dikenal sebagai seorang sosok, seorang yang baik, yang ramah, seorang ayah yang baik di rumah,
kalau kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Eichmann ini. Nah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Eichmann gitu ya. Saya mungkin memberikan latar belakang tentang apa yang dikerjakan oleh Eichmann gitu ya, di bawah pemerintahan Hitler pada saat itu. Nah, Eichmann ini diberikan tugas untuk mengumpulkan data dan mengatur untuk mendeportasi orang-orang Yahudi dari kota-kota Eropa yang berbeda-beda yang saat itu berada di bawah kendali Jerman selama Perang Dunia Kedua. Atasannya pada saat itu adalah atasan langsungnya bukan ke Hitler langsung, tetapi satu jenderal yang bernama Reinhard Heydrich. Gitu ya. Nah, Eichmann ini juga yang bertugas begitu di bawah kepemimpinan Heydrich ini. Dia yang mengatur pertemuan di mana atasannya ini Heydrich itu tadi dan kepala-kepala Jerman lainnya, kepala divisi-divisi Jerman negara kota-kota di mana Jerman berkuasa saat itu dari berbagai dinas administrasi dan militer, dia akan mengatur sebuah pertemuan gitu ya, mengatur sebuah pertemuan, lalu mereka berkumpul untuk apa? Mereka berkumpul untuk membahas gitu ya, membahas dan menyetujui nasib jutaan orang Yahudi yang tinggal di daerah pendudukan Jerman di Eropa. Jadi saya membayangkan apa yang dilakukan oleh Eichmann ini, dia udah seperti Tuhan gitu ya. Ketika berkumpul rapat, ini jumlah orang Yahudi udah banyak nih di kamp pemukiman ini. Yuk kita rapat, kita tentuin mau diapain nih orang di sini. Karena masih ada lagi banyak yang mesti kalau tempat ini kosong, kita bisa masukin orang Yahudi lain ke tempat camp itu. Nah, sampai sebegitunya peran penting Eichmann itu. Jadi Eichmann ini nanti setelah tadi pembahasan, lalu ada penyetujuan itu, lalu Eichmann yang akan melaksanakan keputusan yang diambil di dalam pertemuan itu dan dia akan bertanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab untuk mengirim orang-orang Yahudi ini ke berbagai kamp konsentrasi dan di sana dia yang menentukan kapan hari eksekusi atas orang-orang tersebut. Di mana mereka akan dimusnahkan dengan menggunakan gas beracun, begitu ya, dimasukkan dalam kamar lalu kasih gas beracun seperti itu dan metode lainnya, pembantaian lainnya. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, lalu kita mungkin bertanya begitu ya, Hannah Arendt di dalam bukunya mempertanyakan gitu ya, apakah Eichmann ini tergolong seorang psikopat kelas berat atau Eichmann ini mengalami gangguan jiwa? Sehingga ketika dia melakukan begitu banyak kejahatan yang dalam tanda kutip kejahatan manusia, kejahatan yang berkaitan dengan kemanusiaan begitu ya. Ketika dia diadili dia mukanya flat aja, biasa aja. Dia mengatakan, ya saya tidak bersalah. Saya hanya mengerjakan tugas kok di sini. Sampai sedemikian Hannah Arendt mengatakan bahwa apakah dia ada gangguan jiwa sehingga dia bisa bertindak seperti itu di luar batas kemanusiaan? Dan jawabannya enggak sebetulnya. Gitu ya. Ada 6 psikiater yang bertugas memeriksa Hannah Arendt, Eichmann ini. Dan ke-6 psikiater ini mengatakan bahwa Eichmann itu normal. Alias waras, sehat kejiwaannya. Serta punya kehidupan keluarga yang wajar. Kehidupan keluarganya wajar, nggak macam-macam dia, nggak neko-neko di dalam kehidupan keluarga. Dikenal sebagai papa yang baik, suami yang baik. Lantas pertanyaannya begini, Hannah Arendt di dalam bukunya itu mengatakan, kenapa orang-orang normal atau ordinary people itu, semacam Eichmann ini, bisa berubah menjadi monster hanya karena dorongan perintah dari luar atau yang tidak sesuai perintah itu dan bahkan mungkin perintah itu tidak sesuai dengan kehendak dirinya. Ya teman-teman kalau saya mau mikir begitu ya, dikasih perintah untuk membunuh. Kalau bisa melakukan pembunuhan itu tanpa merasa takut, gentar, atau grogi begitu ketika dihadapkan kepada pengadilan, ya kita bisa bilang orang ini psikopat sih gitu ya. Selain memang betul karena takut dengan atasan, tetapi ketika dia melakukan itu tanpa rasa gentar sedikit pun. Sampai saya membayangkan kisah Sambo gitu. Kita membaca eksekutornya itu waktu diperintahkan, itu tembak kepalanya begitu ya. Ya saya pikir waktu mau nembak itu tuh perasaannya seperti apa begitu ya. Ada kegentaran seperti apa. Nah, tapi teman-teman dari bagian ini yang ingin saya ajak lihat untuk melihat bagian ini adalah bicara tentang the banality of evil ini begitu ya. Banality of evil ini adalah sebuah istilah, artinya Hannah Arendt mengambil banality of evil ini menjadi sebuah kata banal begitu ya, kata kewajaran begitu. Jadi maksudnya begini, orang-orang menjadi biasa begitu ya, wajar ketika mereka melakukan suatu tindakan kejahatan. Bahkan yang sampai tindakan kejahatan pembunuhan sekalipun itu menjadi suatu hal yang wajar. Dilakukan tanpa dia merasa bersalah atau tanpa dia merasa punya guilty feeling di dalam hidupnya ketika dia melakukan itu. Itu yang terjadi di dalam diri Eichmann ketika dia mengatakan, ini dia udah banal nih hatinya gitu ya. Udah banal, kejahatan itu menjadi sesuatu yang biasa untuk dilakukan. Melakukan tanpa rasa bersalah sedikit pun.
Nah, tapi saya mau mengajak kita melihat lebih dalam tentang istilah banality of evil ini, gitu ya. Banality of evil ini adalah istilah yang dipakai dunia. Tadi dipakai oleh Aaron untuk menjelaskan tentang konsep tadi. Kenapa orang bisa dengan santai ketika mereka melakukan dosa, ketika mereka melakukan hal yang itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kemanusiaan secara wajar dan normal ya. Secara wajar dan normal membunuh itu sudah pasti itu adalah sebuah kejahatan, begitu ya. Mau di negara bagian manapun begitu ya, di bagian bumi manapun itu adalah sebuah kejahatan. Tapi mereka bisa melakukannya dengan santai. Nah, teman-teman, banality of evil ini adalah istilah yang dipakai dunia untuk menjelaskan permasalahan mendasar dari umat manusia sebetulnya. Tetapi Hannah Arendt hanya memakai ini banality of evil karena dia tidak punya konsep yang lain begitu ya. Tetapi sebetulnya di dalam dunia teologi begitu ya. Kita bisa melihat dengan jelas tentang permasalahan besar dari umat manusia adalah berbicara tentang dosa. Berbicara tentang dosa, teman-teman. Bahwa kadangkala kita seringkali kaget nih lihat orang yang dari penampilannya baik-baik saja, manis. Tapi dia bisa melakukan sebuah tindakan dosa yang itu mengerikan sekali ketika kita tahu dosa itu. Dan dia melakukannya dengan tanpa merasa bersalah. Dia melakukan itu seperti, ya dia melakukan seperti itu aja begitu. Lalu pertanyaan kita dari mana? Atau dorongan apa yang membuat dia bisa melakukan hal seperti itu? Jawabannya adalah karena ada dosa di dalam hidup kita. Ada natur dosa di dalam kehidupan kita setiap kita manusia. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Buffing di dalam kutipannya, di dalam bukunya, dia mengatakan begini, bahwa dosa itu menghancurkan, menghancurkan seluruh ciptaan ini. Seluruh ciptaan yang Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik pada mulanya. Tetapi karena ada dosa itu menghancurkan, membalik segala sesuatu, begitu ya, membalik yang tadinya adalah sebuah kebenaran menjadi kebenaran ini menjadi sesuatu yang salah. Kita tahu sekarang begitu ya, seringkali kita yang benar, justru kita yang semakin ditekan. Kita menjadi orang yang membela kebenaran, justru kita menjadi orang yang tertindas. Atau ketika holiness itu menjadi satu hal dibalik begitu ya, menjadi ketidakkudusan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang berjaya, glory itu dibalik menjadi sesuatu yang memalukan. Segala sesuatu karena ada dosa ini menjadi hancur. Menjadi hancur. Teman-teman yang terkasih, pernyataan Buffing ini menjelaskan tentang fenomena banality of evil ini. Bahwa pada dasarnya manusia itu berdosa dan telah tercemar. Jadi alasan kenapa Eichmann bisa melakukan tindakan seperti itu tanpa dia merasa bersalah bahwa itu adalah dosa, itu adalah evil. Karena di dalam dirinya ada benih itu. Ada benih kejahatan itu, ada benih dosa itu. Nah teman-teman, saya mau mengajak kita kalau tadi Aaron menyoroti tentang banality of evil pada sosok Eichmann itu. Kita sekarang akan melihat banality of evil pada sosok para pemuka agama di dalam kisah Yesus. Gitu ya, dan kita juga akan melihat tentang Yudas begitu ya, sekilas saja. Saya tidak akan terlalu banyak menyoroti tentang Yudas ini, tetapi kita akan coba melihat kepada sosok para pemuka agama di dalam kisah Yesus ini, karena di teks kita lebih banyak bercerita tentang pemuka agama ini. Kita akan melihat di dalam bagian yang pertama, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam bagian yang pertama ini di ayat yang kedua gitu ya. Di sini dituliskan dengan jelas, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kata yang dipakai untuk kata mencari, gitu ya, mencari jalan, itu menggunakan imperfect active tenses di dalam bahasa aslinya, gitu. Di dalam bahasa Yunani-nya menggunakan imperfect active tenses. Artinya adalah sebuah tindakan yang aktif dan imperfect. Imperfect itu artinya belum dilakukan, tetapi itu dilakukan secara intens, dilakukan secara sungguh-sungguh. Jadi mencari itu bukan cuma mikirin, oh ada ide apa ya, apa enggak gitu. Tapi benar-benar mereka intens sekali untuk mencari cara supaya cari cara yang terbaik untuk bisa membunuh Yesus. Jadi satu hal yang dilakukan oleh para pemuka agama ini kita dipertontonkan di sini, kita melihat gitu ya. Bahwa kita melihat hal yang pertama tadi tentang banality of evil ini. Kita melihat sosok pemuka agama bisa punya pemikiran mencari, gitu ya. Mencari bukan hanya mikirin, oke kita buat dia jatuh deh gitu ya, atau nggak sengaja ketabrak ontak deh gitu ya. Kalau dulu kan belum ada mobil, belum ada motor, ketabrak ontak deh begitu ya, keinjek-injek ontak gitu ya. Kita kerjain begitu, atau kita dorong dari waktu dia lagi di tangga kita dorong supaya jatuh begitu. Enggak, tapi mereka benar-benar intens mencari secara sungguh-sungguh.
Gimana caranya supaya bisa membunuh Yesus? Oke, kita sekarang mungkin teman-teman berpikir, ada alasannya kenapa para pemuka agama ini kesel dengan Tuhan Yesus. Karena kita tahu ya backgroundnya di dalam apa yang terjadi antara Yesus dengan para pemuka agama itu terjadi konflik, gitu ya, konflik dan perseteruan. Tapi menarik teman-teman, kalau lihat apa yang menjadi konflik atau perseteruan antara Yesus dan para pemimpin agama. Sebetulnya bukan karena Yesus memang mau cari masalah dengan para pemimpin agama itu. Tetapi karena sebetulnya Yesus itu kan punya niatan yang baik begitu ya. Ada hal yang salah yang dilakukan oleh para pemuka agama itu. Dan Yesus merasa perlu dan itu urgent untuk memperbaiki itu, untuk menegur itu. Dan itu yang dilakukan sebetulnya. Yesus bukan cari-cari masalah, bukan cari-cari kerjaan begitu ya, cari masalah dengan para pemuka agama itu, no. Tapi memang karena ada hal yang harus diperbaiki. Nah, tetapi sekali lagi kita melihat sikap yang baik dari Yesus untuk mengkritik para pemuka agama itu justru ditanggapi dengan respon yang kurang baik. Para pemuka agama ini melihat bahwa Yesus itu sebagai saingan, sebagai orang yang cari masalah. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus itu mengancam kekuasaan mereka. Kalau teman-teman baca di tadi ayat 2 itu kan ya. Sebab mereka takut kepada orang banyak. Jadi lihat nih, Yesus menegur para pemuka agama ini karena mereka nggak hidup benar. Yesus berpegang kepada kebenaran. Dia menyatakan kebenaran itu walaupun kebenaran itu akan menyakiti para pemuka agama itu. Dia dengan tegas melakukan itu. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh para pemuka agama itu. Mereka tidak meresponinya dengan baik. Mereka mempertahankan bahwa hidup mereka baik. Lalu mereka apa? Di dalam tanda kutip sini dikatakan sebab mereka takut kepada orang banyak. Para pemuka agama ini gak takut dengan kebenaran. Gak takut dengan teguran. Gak takut dengan hukuman dari Tuhan. Tapi mereka lebih takut kepada apa? Orang banyak. Apa kata orang itu lebih penting buat para pemimpin agama itu? Bayangin teman-teman. Para pemuka agama ini di dalam hatinya sudah benar-benar banal begitu ya. Artinya mereka sudah tidak lagi menganggap kejahatan itu sebagai satu hal yang dalam tanda kutip gitu ya, yang harus mereka perbaikin, yang harus mereka rubah. Tapi ini adalah hal yang wajar buat kehidupan mereka. Justru Yesus yang menjadi ancaman bagi kehidupan mereka. Nah, lalu kisah kita beralih sedikit. Kalau kita masuk di dalam ayat yang keempat, beralih kisah kita dari para pemimpin agama yang berusaha sedang mencari jalan untuk membunuh Yesus. Lukas mengalihkan narasinya kepada sosok Yudas Iskariot, teman-teman. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, gitu ya. Di sini dikatakan menarik sekali, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid Yesus. Di satu sisi, ketika ditunjukkan dengan jelas bahwa iblis itu tercatat dengan jelas bahwa iblis inilah yang menjadi dalam tanda kutip aktor penting di dalam peristiwa nanti pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas. Kita bisa melihat seolah-olah Lukas sedang mau menunjukkan bahwa begini loh. Iblis itu punya kuasa. Gitu ya. Iblis itu punya kuasa untuk apa? Untuk mewujudkan rencananya, yaitu menggagalkan rencana besar Allah di dalam dunia melalui Yesus Kristus. Seolah-olah begitu ya, ketika dikatakan iblis masuk ke dalam diri Yudas. Seolah kita bisa melihat bahwa iblis punya kuasa. Dan betul sebetulnya, iblis itu punya kuasa. Iblis itu punya kuasa, punya kekuatan. Tetapi di sisi yang lain, sebetulnya Lukas sedang mau menunjukkan bahwa iblis di dalam kuasanya yang besar itu, yang bisa mengendalikan Yudas, yang bisa memakai Yudas untuk bisa mewujudkan rencana iblis itu, yaitu menggagalkan rencana besar Yesus. Sebetulnya sedang mau ditunjukkan bahwa iblis itu sebetulnya tidak mengerti. Tidak mengerti sepenuhnya rencana besar dari Allah melalui Yesus Kristus. Jadi seperti kisahnya seperti plot twist ya. Dibayangkan kalau Yesus mati maka rencananya gagal. Tetapi justru ketika melalui kematian Yesus rencana Allah itu terwujud. Jadi iblis itu seolah-olah ya dalam bagian ini seolah Lukas sudah mau memberikan hint begitu ya. Iblis ini betul punya kuasa. Tapi lu gak tahu plan besar gua gitu ya. Seolah-olah Allah mau menunjukkan begitu. Lu bisa punya kuasa besar. Bisa pakai Yudas, bisa pakai siapapun. Tapi lu gak ngerti rencana besar gua.
Jadi menarik teman-teman ketika melihat bagian ini, di dalam ayat ini kita bisa melihat ada peran iblis yang seolah dalam tanda kutip tadi. Mau menunjukkan kuasanya. Mau menunjukkan kuasanya. The power of evil itu. Bahwa evil masih punya kekuatan. Kejahatan itu masih punya kekuatan. Iblis itu masih punya kuasa. Tapi di bawah Allah yang Maha Kudus itu, kuasa iblis ini tidak ada apa-apanya. Dan menarik kalau kita membaca di ayat yang keempat. Di sini katakan ayat yang keempat, lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi teman-teman kata kerja menyerahkan di ayat 4 ini di dalam bahasa aslinya memakai kata benda. Sebetulnya kata benda, kata aslinya kata benda dari kata kerja ini adalah tentang pengkhianat. Gitu ya, tentang berkhianat. Jadi sebetulnya dikatakan ini bagaimana ia dapat berkhianat begitu kepada Yesus. Artinya Yudas ketika sudah berunding begitu ya, dengan para pemuka agama itu lalu dia memikirkan tentang bagaimana dia akan bisa menyerahkan atau berkhianat, mengkhianati Yesus dan menyerahkan Yesus kepada para pemuka agama itu. Sampai di sini kita melihat bagaimana seolah-olah begitu ya. Iblis itu sudah menang satu langkah begitu ya, sudah menang satu langkah. Dia punya pion yang penting yaitu pakai Yudas untuk bisa menyerahkan Yesus, untuk bisa menjadi salah satu alat untuk bisa mewujudkan rencananya yaitu membunuh Yesus ini. Nah, tapi teman-teman yang terkasih, kalau kita melanjutkan bagian yang ayat yang kelima gitu ya. Bagian ayat yang kelima ini kembali kita dipertontonkan kepada banality of evil yang terjadi yang dialami oleh para pemuka agama ini. Kalau kita melihat gitu ya, di ayat yang kelima ini, cerita kembali berbalik kepada para pemuka agama ini. Tadi Yudas cuma 2 ayat, tapi balik ke ayat 5 kembali kepada para pemuka agama ini. Di sini diceritakan begini, dikatakan mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Waktu saya baca ayat ini, ayat 5 ini saya ngeri teman-teman. Saya ngeri. Ketika ada sebuah plot besar sedang dirancangkan, dan plot besar itu akan berakhir dengan sebuah pembunuhan. Tapi di sini ditulis dengan jelas, para pemuka agama itu dituliskan apa? Mereka sangat bergembira. Mereka sangat bergembira, mungkin mereka ketawa-ketawa, wah kita dapat nih jalannya untuk bisa bunuh Tuhan Yesus. Mengerikan ya. Kita bicara tentang kejahatan, tapi kita membicarakan kejahatan itu sebagai sebuah hal yang sudah sepele. Gitu biasa kita ngomongnya ambil ketawa-ketawa. Mengerikan sekali yang terjadi dengan para pemuka agama ini. Waktu baca ini gue ingat langsung tentang kasus MD. Gitu ya, gue gak usah sebut namanya lengkap lah ya. Takut pencemaran nama baik gue gitu ya. Kasusnya MD. Dia melakukan, ya waktu gue dapat akhirnya gue cari berusaha lihat videonya kan semua ngomong ini orang gak berkepentingan kemanusiaan. Gue berusaha cari. Lihat sebentar doang gue gak bisa lihat lagi gitu ya. Tuh orang udah ngeletak di bawah. Dia masih bisa tendangin tuh kepalanya gitu. Lihat. Dia udah gak, yang di bawah itu udah gak ngelawan. Sampai badannya gerak-gerak itu cuma gerak-gerak karena ditendangin dia. Muter badannya bisa sampai gitu. Dan habis itu dia ngelakuin apa? Selebrasi. Gila gak tuh orang? Jadi ini yang terjadi teman-teman. Dosa atau sebuah kejahatan yang begitu besar. Jadi satu hal yang biasa dilakukan. Dan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi bagian ini gue mau ajak kita melihat begini. Bahwa satu dosa itu seringkali akan menuntun pada lebih banyak dosa. Terutama dalam hal apa? Dalam merancangkan atau untuk menutupi dosa itu. Apa yang terjadi pada para pemuka agama ini? Kalau kita mau runut gitu ya, mungkin kita nggak dapat akarnya lah gitu ya. Tetapi mungkin akar dari para pemuka agama ini adalah ketika mereka ingin membunuh Yesus. Mungkin karena tadi perasaan iri hati, karena mereka merasa tersaingi. Hanya satu dosa mulai dari iri hati. Mereka merasa tersaingi. Tetapi akan melibatkan banyak dosa yang lain. Untuk bisa tadi dosa itu dipuaskan, begitu dibuahi.
Teman-teman, efek dosa biasanya tidak terbatas dalam lingkup yang kecil. Dosa itu memiliki efek riak yang berdampak kepada banyak hal. Dan dari kisah pemimpin agama dan Yudas ini tadi, dari Lukas pasal 22 ini, kita bisa melihat dampak dosa adalah tadi, salah satunya adalah kecenderungan untuk menjadikan orang lain juga berdosa. Selain berefek kepada diri kita sendiri, tetapi juga berefek kepada orang lain yang terciderai dengan dosa kita itu, gitu, tetapi juga membuat orang lain juga menjadi berdosa. Dosa cenderung secara halus, gitu ya, menciptakan lapisan isolasi dalam bentuk apa? Rasionalisasi, gitu ya, hal-hal yang merasionalkan di dalam pikiran kita, yang berfungsi sebagai apa? Sebagai perisai pelindung terhadap tindakan dosa kita. Kita mungkin sering mengatakan begini, oh semua orang kan melakukan hal yang sama kok, gitu ya. Oh cowok mah biasa kalau udah nonton pornografi mah hal biasa. Kalau cowok nggak nonton pornografi, nggak nonton porn itu justru dalam tanda kutip perlu dipertanyakan, dia cowok bukan. Ada rasionalisasi yang mengatakan, oh iya dosa porn itu nggak mungkin lah kita bisa lepas begitu. Kita nggak bisa lepas dari itu begitu ya. Bohong juga nggak mungkin dong, ada orang jujur seumur hidup, jujur nggak pernah bohong. Semua orang bohong, tinggal cuma lihat levelnya aja deh, bohong besar atau bohong kecil gitu ya. Sampai kita buat itu rasionalisasi, oh ada bohong besar, ada bohong kecil. Atau juga dosa itu tadi, selain membangun rasionalisasi itu, tetapi juga membangun sebuah penyamaran yang dapat menyalahkan orang di tempat lain. Ini yang terjadi dari para pemimpin agama. Mereka membangun sebuah tadi, gitu ya, lapisan yang mereka menutupi dosa mereka, yaitu mereka ingin membunuh Yesus, tetapi mereka melimpahkan kesalahannya itu kepada orang lain, yaitu kepada siapa? Kepada Yudas. Nah teman-teman, dalam salah satu buku yang saya baca, gitu ya, menarik, gitu ya, ketika buku ini mengatakan bahwa mood pengkhianatan, gitu ya, mood pengkhianatan itu merupakan karakter mendasar dari semua jenis dosa. Faktanya adalah, sebetulnya intinya, faktanya adalah dosa itu sebenarnya bicara tentang pengkhianatan, betul nggak? Dosa mula-mula Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa adalah karena mereka mengkhianati covenant yang sudah dibuat oleh Allah pencipta mereka dengan diri mereka. Itu adalah sebuah pengkhianatan, itu faktanya begitu ya. Tapi bukan hanya dosa itu, bukan hanya pengkhianatan itu bukan hanya kepada hukum Allah, bukan pengkhianatan kepada kebenaran Allah, tetapi juga kepada orang lain yang dilukai oleh akibat dosa kita ini. Jadi tadi teman-teman, sifat dosa yang menipu itu tadi menciptakan banyak plot di tempat-tempat gelap dan mencoba untuk melakukan pekerjaannya di tempat rahasia atau sangat pribadi. Sampai ada pernyataan begini, saya bisa melakukan dosa ini jika tidak ada seorang pun atau hanya beberapa orang yang terpilih yang melihat apa yang saya lakukan. Teman-teman, sebegitu mengerinya dosa di dalam kehidupan kita. Dan ini yang pesan yang ingin saya sampaikan, sebetulnya yang ingin saya sampaikan melalui kisah pengkhianatan Yudas kepada Tuhan Yesus Kristus ini. Kita melihat bagaimana dampak dari dosa itu. Yang membuat seorang Yudas, murid dari Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus selama 3 tahun. Dia bisa mengkhianati Yesus hanya demi 30 keping perak. Satu hal yang kalau kita mau mengatakan ini nggak masuk akal, begitu ya. Mau dipikirin gimana pun nggak masuk akal. Apalagi kita mungkin yang tipe-tipe setia ya, yang tipe yang hidupnya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, nggak pernah buat dosa, nggak pernah buat kesalahan. Mungkin kita berpikir ini nggak mungkin banget gitu ya. Ada seorang yang mengalami akan kasih dari gurunya, tahu gurunya tuh baik. Tapi dia bisa mengkhianati itu. Teman-teman, beberapa waktu ini lagi ada serial Netflix yang lagi booming ya. Gitu ya. Judulnya In the Name of God. Gitu ya. Dan diberi judul menarik waktu saya lihat judul subjudulnya A Holy Betrayal. Gitu ya. Sebuah pengkhianatan yang dibungkus dengan agama supaya kelihatan baik pengkhianatan itu. Supaya kejahatan itu terlihat baik.
Dan di dalam kisah ini kita jelas melihat teman-teman, di dalam kisah ini jelas kita melihat para pemuka agama ini gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang begitu evil di dalam dirinya. Mereka merancangkan, mendesain banyak hal, tetapi mereka membungkusnya dengan tadi bungkus agama itu. Waktu saya nonton ini, waktu film Netflix ini saya mengatakan, ya udah tahu lah, itu cuma berulang di dalam zaman. Udah ada kok di zaman Yesus gitu ya. Ya cuman ini bentuknya macam-macam, lebih macam-macam lagi aja begitu ya yang terjadi di Korea itu. Lebih macam-macam aja. Kalau yang dulu juga udah terjadi nih begitu ya. Para pemuka agama itu mereka tadi membungkus kejahatan mereka in the name of God. Demi Tuhan yang kami sedang bela, kami mau ini Tuhan Yesus ini tuh penghujat nama Allah. Sehingga dia layak untuk dihakimi. Teman-teman, Yudas Iskariot memang pengkhianat yang secara terang-terangan menyerahkan atau menusuk Yesus dari belakang sebagai pengkhianat. Tapi sebetulnya pengkhianat yang sesungguhnya adalah para pemuka agama ini. Mereka mengkhianati hukum Allah. Mereka tahu hukum Allah. Mereka tahu hukum Allah itu. Tapi mereka memilih untuk mengkhianati itu dan mereka membungkus, merasionalisasikan pemikiran mereka untuk mereka bisa mengeksekusi. Memuaskan akan dosa mereka, evil mereka itu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Jerry Bridges di dalam bukunya Respectable Sin, gitu ya. Jerry Bridges mengatakan begini, saat ini di dunia itu ada semacam degradasi, begitu ya, atas nilai-nilai dosa, gitu ya. Ada dosa-dosa yang acceptable saat ini dipikir Jerry Bridges mengatakan begitu ya. Atau tadi dosa itu dirasionalisasikan, begitu ya, atau dimaklumkan supaya saya bisa melakukan dosa ini. Ya dengan alasan bahwa tadi semua orang melakukan atau mengatakan keniscayaan untuk tidak melakukan dosa tersebut. Contoh, gitu ya, contoh. Ketika kita tidak mencuri, gitu ya. Ketika kita tidak mencuri. Tetapi sebetulnya ketika kita tidak mencuri, betul kita tidak mencuri, tidak melakukan dosa itu. Tetapi kita melakukan penggelapan laporan keuangan. Lalu Jerry Bridges mengatakan, itu Tuhan benar kan? Dia betul tidak mencuri secara fisik, secara kelihatan. Tetapi dia melakukan penggelapan laporan keuangan. Betul dia tidak berzina. Tapi toh semua orang juga memiliki hubungan gelap di dalam kehidupan mereka. TTM lah, teman tapi mesra lah, friend with benefit lah, dan lain sebagainya. Betul tidak melakukan perzinahan itu secara fisik. Tapi ketika membuka hati, melalui chat di WA, melalui chat di Line, melalui chat di Snapchat, yang chat kita langsung hilang, gak ketahuan, kita sebenarnya sudah berzina. Tapi Jerry Bridges di dalam bukunya itu mengatakan, itu tadi, semua orang pasti melakukan dosa itu. Oleh karena itu coba gak pikirin deh ada dosa begitu ya. Ada dosa-dosa yang kita bisa terima. Kita gak mungkin kok gak melakukan dosa dalam kehidupan kita. Nah salah satu contoh gitu ya diambil oleh Jerry Bridges. Dan ini yang mungkin gitu ya. Ini gue ambil yang paling mungkin yang kita semua lakukan. Dan gue juga lakukan. Gitu ya. Jadi bukan cuma teman-teman. Tapi gue jujur gue juga melakukan. Bergosip. Ngegibah. Gitu ya. Lagi kumpul-kumpul ya walaupun sebagai hamba Tuhan ya tetap aja gitu ya. Kalau ngumpul ngomong ini siapa? Orang lain gitu ya. Gak ngomongin jemaat sih. Tapi ngomongin biasanya rekan kerja, rekan pelayanan begitu ya. Ngomongin oh gereja ini gini nih, gereja itu gitu nih begitu ya. Tapi apakah berarti gitu? Apakah berarti dengan ketika minta oh hamba Tuhan juga sama melakukan hal yang sama gitu ya. Lalu kita bisa menerima bahwa oke, bergosip itu berarti gak apa-apa. Ingat teman-teman, ketika kita udah mulai menerima bahwa satu dosa itu gak apa-apa gitu ya. Itu akan memiliki dampak yang lebih besar. Karena sebetulnya begini teman-teman, waktu gue cari baca begitu dalam buku ini ketika mengatakan gosip itu kenapa menjadi satu dosa yang kita perlu seriously juga pikirin. Gitu ya. Walaupun itu dosa kecil gitu ya. Dan setelah baca itu saya juga komitmen, ya harus ngurangin gibah gitu ya. Kenapa? Sebab waktu ngegibah itu atau waktu kita bergosip itu, sebetulnya kita sedang memupuk angkara murka kita, kekesalan kita, betul gak ya? Jadi waktu kita, lu tahu gak itu gitu ya, si itu tuh si A gitu ya.
Oh ya si A tuh emang gini gitu ya. Terus ditambahin kan sama si teman kita kan. Iya benar si A emang gitu. Udah terus kita kan jadi gini kan. Iya iya benar berarti gue nggak salah sebel sama dia gitu. Jadi sebel kita tuh semakin diteguhkan gitu loh. Ya. Jadi kita akan semakin benci gitu. Semakin benci tuh sama tuh orang gitu loh. Dan gini, ketika benci itu semakin kita pupuk gitu, terus kita cerita lagi sama yang lain sama si C gitu. Si A tuh gitu. Si C juga sama bilang, iya benar si A gitu. Wah benar nih gitu ya. Terus kita mulai bersekongkol lah gitu ya. Yuk kita jauhin dia. Nah, gitu ya. Jadi itu memaktikan karakter dia. Jadi teman-teman, ya kita mungkin sekali lagi, ini hal yang kecil begitu ya, ketika kita bicara tentang gosip. Tapi sekali lagi ketika kita masuk di dalam gosip itu gitu ya. Makanya kan dikatakan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh gitu ya. Kenapa? Ketika kita mencemooh bareng-bareng, rasa benci kita tuh dipupuk gitu loh. Disemangati, oh lu udah bener benci sama dia ngomongnya gitu gitu. Kasih kita tuh jadi tadi terdesak oleh tadi pupuk yang lebih kuat, pupuk dosa itu. Teman-teman ingat, kita lepas dari tentang gosip itu. Tapi bicara tentang dosa-dosa kecil itu tadi. Perselingkuhan tentu saja tidak terjadi mendadak teman-teman. Betul ya? Perselingkuhan, persinahan itu tidak terjadi mendadak. Baru kenal langsung selingkuh, langsung bersinah, enggak. Tapi pasti dimulai dari hal kecil itu tadi. Membuka hati untuk orang lain kepada lawan jenis. Dimulainya dari hal kecil, oh enggak apa-apa, gue kan butuh temen buat cerita, buat curhat, buat curcol. Makanya gue sebagai hamba Tuhan juga menghindari hal ini. Kalaupun mau konseling, saya berusaha untuk menghindari kalau konseling cewek, saya akan bilang, lu konseling sama istri gue. Gitu ya, kalau nggak urgent-urgent amat gitu ya. Kecuali kalau urgent banget sama gue begitu. Kalau dia udah misal sampai dipukulin sama suaminya gitu ya, atau dianiaya, ya gue perlu turun tangan kan istri gue nggak bisa gitu ya, gue akan turun tangan begitu. Tapi biasanya gue akan sama istri. Penggelapan uang perusahaan tentu saja nggak dimulai mendadak teman-teman. Tapi dimulai dari apa? Dari kehidupan kita yang punya manajemen keuangan pribadi yang nggak baik, betul nggak? Kalau kita dalam kehidupan kita pribadi yang nggak ada hubungannya dengan uang perusahaan nih, nggak ada hubungannya, kita nggak pernah punya niat nih untuk gelapin duit perusahaan. Tapi manajemen keuangan pribadi kita tuh nggak baik. Kita senang foya-foya, lebih besar pasak daripada tiang. Tahu ya istilah itu ya. Pendapatan kita berapa, tapi gaya hidup kita mewah borju. Ya pasti kurang lah. Kita berpikir itu kan hal wajar, normal. Kita nggak jadi Kristen yang baik-baik amat deh, begitu. Tapi teman-teman, itu tadi, itu akan membawa kita melihat kepada peluang, oh gue bisa gelapin duit perusahaan ketika duit gue kurang. Melihat kesempatan-kesempatan itu. Nah, jadi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana supaya kita tadi tidak terjebak atau terseret ke dalam pusaran dosa ini? Sehingga kita menjadi pengkhianat-pengkhianat gitu melalui dosa yang kita lakukan ini, pengkhianat-pengkhianat kebenaran Allah, hukum kebenaran Allah itu di dalam kehidupan kita. Gue tertarik ada satu dari buku yang gue baca begitu ya. Menarik sih begitu ya. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah begini. Kita mengakui bahwa diri kita tuh lemah. Kita tuh berdosa. Karena begini dalam satu film film Lord of the Ring yang pertama itu begitu ya. Jadi ada kisah tentang tokoh utamanya Aragorn ini begitu ya. Ketika dia pegang ketika dia lihat cincin itu dia tuh takut dengan kekuatan cincin itu gitu ya, Lord of the Ring itu kan gitu ya. Dia takut gitu karena dia punya kekuatan yang besar dan itu menciderai pendahulunya yang sebelumnya, yaitu pendahulunya yang namanya Isildur begitu ya. Ada pengalaman buruk dengan cincin itu. Sehingga dia takut begitu. Lalu temannya ngomong sama si Aragorn ini. Kenapa sih kamu takut banget kepada masa lalu? Lu kan penerusnya Isildur dan lu bukan Isildur sendiri. Pasti lu bisa lu nanganin hal ini. Jadi takdir lu sama takdir ancestor lu itu gitu ya, bapak leluhur lu tuh beda gitu loh. Lu beda gitu. Tapi Aragorn cuma merespon begini. Ya tetapi gitu ya, di dalam darahku ini gitu ya, di dalam pembuluh darahku ini gitu ya, terdapat darah yang sama dari bapakku itu, Isildur itu. Kami sama-sama punya kelemahan. Kami sama-sama punya kelemahan. Jadi teman-teman hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah
Supaya kita tidak terseret, terjebak kepada pusaran dosa yang tadi manipulatif itu. Kita coba mengakui kerentanan kita akan dosa. Kita nggak susah sok jumawa, kita bisa mengalahkan dosa. Tapi kita coba untuk mengakui bahwa diri kita betul, kita lemah akan dosa itu. Karena dengan mengakui kerentanan kita akan dosa, kita menjadi lebih aware. Ya, di dalam film film Lord of the Ring ini Aragorn jadi lebih aware karena dia tahu dia lemah nih, gitu loh. Dia lemah. Sehingga dia perlu hati-hati. Sama seperti kehidupan kita. Dosa mungkin sudah mengintai, gitu ya. Ketika kita tidak berhati-hati. Tapi kita coba untuk kita mulai aware, begitu. Lalu yang berikutnya yang kedua adalah ketika kita sudah aware, gitu ya, sudah aware dengan bahwa kita lemah, bahwa kita rentan dengan dosa. Lalu kita perlu mencari pertolongan. Dari mana kita perlu mencari pertolongan? Hanya di dalam kabar baik yang Tuhan Yesus beritakan kepada setiap kita. Apa sih kabar baik itu? Kabar baik itu bicara tentang sebetulnya seberapa besar pengkhianatan kita kepada Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita. Kisah Via Dolorosa, Yesus menuju kayu salib, menunjukkan akan hal itu. Dikhianati, disakiti, dibunuh. Yesus tetap menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia. Disinilah di dalam kerentanan kita, kita perlu mencari pertolongan. Yaitu apa? Di dalam gospel itu, di dalam kabar baik itu. Bahwa kita hanya perlu bersandar kepada anugerah Tuhan. Kita hanya perlu bersandar kepada kasih Tuhan, kepada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena seringkali Jerry Bridge di dalam bukunya itu mengatakan gini, seringkali kita sebagai orang Kristen gitu, yang udah Kristen gitu ya, seringkali berpikir gospel itu cuma buat pendosa. Kita yang udah Kristen gak perlu gospel ini. Gitu. Tapi justru dikatakan, kita pun sebagai orang Kristen, kita perlu terus diingatkan tentang gospel itu. Bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita. Seberapapun berdosanya kita, seberapapun lemahnya kita dengan dosa. Seberapa besar pengkhianatan kita kepada kebenaran Allah itu. Allah tetap mau mengasihi kita. Lalu pertanyaannya cuma satu buat kita. Apakah kita mau akui bahwa hidup kita lemah, rentan terhadap dosa itu? Dan kita perlu gospel itu. Perlu kasih itu yang menyelubungi hidup kita. Yang membungkus hidup kita. Supaya hidup kita bisa aman bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaannya kembali kepada setiap kita. Bagaimana respon hidup kita terhadap gospel, terhadap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Untuk kita bisa merenungkan kan bagian firman yang sudah kita renungkan bersama, yang sudah kita baca bersama pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Dan saya akan mengajak setiap kita untuk kita memikirkan akan beberapa hal berikut ini. Saat ini kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita mau akui di hadapan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Hanya kita dengan Tuhan. Apakah masih ada dosa yang tersembunyi? Apakah masih ada kelemahan di dalam diri kami yang kami tahu itu adalah dosa? Tapi kami masih sulit untuk kami bisa lepas dari itu semua. Mari akui di hadapan Tuhan secara pribadi. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Ini segala kelemahanku. Saya mau cerita kepada Tuhan, saya mau serahkan kepada Tuhan. Saya berikan waktu setengah sampai 1 menit ke depan untuk teman-teman boleh jujur di hadapan Tuhan. Mengakui akan dosa dan kelemahan teman-teman di hadapan Tuhan.
Teman-teman, setelah teman-teman mengakui akan setiap dosa kelemahan teman-teman di hadapan Tuhan, mari saya mengajak setiap teman-teman untuk kita boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Untuk teman-teman berseru kepada Tuhan, meminta supaya kasih karunia Tuhan itu terus dicurahkan di dalam kehidupan setiap kita. Menolong setiap kita untuk kita bisa melalui akan setiap pergumulan dosa kita dan kita bisa menang. Saya berikan waktu untuk teman-teman boleh berdoa secara pribadi dan setelah itu nanti saya akan berdoa untuk teman-teman sekalian di dalam pergumulan dosa teman-teman ini. Tuhan Allah Bapa, inilah setiap kami Tuhan. Inilah seru pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Inilah segala kelemahan kami, pergumulan kami dengan dosa kedagingan kami. Tuhan dengar setiap seru doa pribadi kami masing-masing di tempat ini. Bahkan hamba-Mu yang berdiri di depan ini. Dan sekali lagi Tuhan, kami mau sungguh-sungguh sama-sama berdoa. Dan sebagai hamba Tuhan yang berdiri di depan sini, hamba-Mu mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir di ruangan ini. Tuhan, curahkan terus kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan atas kehidupan setiap kami. Supaya dengan kasih karunia itulah yang boleh menolong kami, memampukan kami untuk kami terus berjuang mengalahkan dosa di dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu sendiri untuk mengalahkan dosa kami. Tetapi kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan itu sanggup untuk memenangkan pergumulan dosa kami ini. Ini setiap kami Tuhan, dengar pergumulan dosa kami. Dan kami hanya mau memohon di dalam kuasa Tuhan, kuasa darah Tuhan itu yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memberikan hidup kepada setiap kami. Dan terus ingatkan kami untuk kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk kami terus berjuang mengalahkan dosa di dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami bukan menjadi hidup yang terus menerus menjadi pengkhianat bagi nama Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, tolong kami di dalam segala kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.